Hi Garuda fans, we're here, ready for Bahrain. We love you guys. Baru tiba di Bahrain, timnas Indonesia langsung disambut meriah oleh fans Garuda. I'm ready for the next match against Bahrain. Saya Pak Kumis, do you like it? Mendukung penuh timnas Indonesia di Bahrain, supporter Garuda siap bentangkan bendera raksasa. Terus kawal timnas Indonesia, PSSI upayakan 2.000 tiket untuk fans Garuda di laga tandang kontra Bahrain. Banyak fans Garuda ternyata sudah menunggu kedatangan timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Shin Tae-yong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung timnas Indonesia yang berada di negara Timur Tengah tersebut. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain dari Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mereka pun tiba di Rifah, Bahrain, pada Minggu, 6 Oktober 2024, sore WIB untuk menjalani laga melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui dari video yang diunggah di Instagram supporter Garuda Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024. Dari situ terlihat puluhan supporter Indonesia telah menunggu kedatangan skuad Garuda di bandara. Begitu para pemain timnas Indonesia keluar dari terminal kedatangan, para supporter pun menyambut mereka dengan meriah. Atribut jersey kandang skuad Garuda yang berwarna merah pun kompak mereka pakai bersama-sama. Tak ketinggalan atribut-atribut lainnya seperti bendera dan juga spanduk berisi dukungan untuk tim asuhan Shin Tae-yong itu. Komunitas supporter yang menamakan diri mereka sebagai Garuda Bahrain itu pun bersorak-sorai menyanyikan berbagai yel-yel dukungan untuk timnas Indonesia. Mereka pun semakin heboh berteriak ketika beberapa pemain melewati mereka, seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner dan Sandy Walsh. Tak ketinggalan sang pelatih, Shin Tae-yong, turut mendapat sambutan hangat dari mereka. Sambutan luar biasa dari Garuda Bahrain. Efek dari timnas Indonesia berprestasi sehingga bermunculan komunitas Garuda fans di banyak negara. Salut Garuda Bahrain, ditulis akun pemain keturunan, yang mengunggah ulang video penyambutan timnas Indonesia oleh Garuda Bahrain. Tak hanya di bandara saja, Garuda Bahrain pun turut mengikuti bis timnas Indonesia menuju hotel tempat mereka menginap. Dukungan luar biasa benar-benar mereka tunjukkan untuk tim Merah Putih. Bahkan sebelum mereka bertanding melawan Bahrain, manajer timnas Indonesia, Sumarji, pun telah membeberkan bahwa PSSI telah meminta Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, menyediakan 2.000 tiket untuk warga negara Indonesia, WNI, yang ingin menyaksikan pertandingan itu. Namun, belum diketahui apakah permintaan itu bakal dikabulkan sesuai angka yang diminta atau tidak. Iya, termasuk itu, supporter WNI di Bahrain, kan permintaan dari kita. Dan kita, PSSI sudah membuat surat resmi ke Federasi Bahrain untuk meminta jatah tiket, kata Sumarji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kami mengajukan kurang lebih 2.000 yang kita ajukan, tetapi kan kembali lagi bahwa untuk berapa yang akan dikasih nanti kita itu masih menunggu. Dan kapasitas stadion yang di sana tidak semuanya dipenuhi, jadi mengikuti aturan yang ada saja, pungkasnya. Pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain merupakan laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium, Rifah. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang krusial. Skuad Garuda harus bertandang ke markas Timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 10 Oktober 2024. Antusiasme masyarakat Indonesia yang berdomisili di Timur Tengah sangat tinggi menyambut laga ini.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Supporter Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin. Ilham Jamaluddin menjelaskan Garuda Bahrain bahkan menyiapkan aksi khusus untuk laga antara Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia. Akan berkibar bendera raksasa ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Nasional Bahrain. Kami sudah siapkan bendera 10 meter, kami bentangkan saat lagu Indonesia Raya, kata pria asal Makassar itu kepada bola.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Selain bendera raksasa, Garuda Bahrain kabarnya juga menyiapkan koreo khusus untuk semakin membakar semangat para pemain Timnas Indonesia. Namun, hal itu masih dalam tahap koordinasi. Garuda Bahrain akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kelompok supporter Timnas Indonesia yang lain di Timur Tengah. Paling koreo nanti disepakati dulu sama Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Oman, dan yang lain, jelasnya. Stadion Nasional Bahrain akan menjadi arena laga Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia nanti. Stadion itu berkapasitas 35.000 penonton. Supporter Timnas Indonesia mendapatkan jatah 2.000 tiket. Jumlah tiket itu akan dimaksimalkan untuk mendukung perjuangan pasukan Shin Tae-yong. Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah berupaya keras untuk memastikan Timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh saat bertanding melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI tengah mengajukan permohonan kuota tiket kepada Federasi Sepak Bola Bahrain agar fans Garuda dapat memerah putihkan Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 nanti. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, telah mengkonfirmasi bahwa PSSI telah mengirimkan surat resmi ke Federasi Sepak Bola Bahrain untuk meminta alokasi sebanyak 2.000 tiket bagi para pendukung Timnas Indonesia. Iya. Termasuk itu tadi kan permintaan dari kita. Dan kita, PSSI sudah membuat surat resmi ke Federasi Bahrain untuk meminta jatah tiket, kata Sumarji. Kami mengajukan kurang lebih 2.000 yang kita ajukan, sambungnya. Meskipun demikian, Sumarji juga menegaskan bahwa jumlah tiket yang akan diberikan kepada supporter Indonesia masih belum final. Keputusan akhir mengenai alokasi tiket akan ditentukan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Tetapi kan kembali lagi bahwa untuk berapa yang akan dikasih nanti kita itu masih menunggu. Dan kapasitas stadion yang di sana tidak semuanya dipenuhi. Jadi mengikuti aturan yang ada saja, ditambahnya. Dukungan supporter jadi suntikan semangat upaya PSSI untuk mendapatkan kuota tiket bagi para supporter menunjukkan betapa pentingnya peran supporter dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Dengan kehadiran ribuan supporter di stadion lawan, diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang positif dan memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Timnas Indonesia akan berjuang mendapatkan poin dengan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menonton pertandingan Timnas Indonesia, PSSI meluncurkan inovasi baru bernama Garuda ID. Garuda ID adalah identitas unik yang wajib dimiliki setiap supporter jika ingin membeli tiket pertandingan resmi. Pendaftaran Garuda ID dapat dilakukan secara gratis dan mudah. Setiap supporter hanya perlu melengkapi data pribadi secara online, dengan opsi registrasi offline di 10 lokasi yang tersebar di Jabodetabek. Garuda ID bersifat personal, artinya satu ID hanya berlaku untuk satu supporter. Sistem ini dirancang untuk menjaga keamanan dan transparansi dalam proses pembelian tiket. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, Garuda ID bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang memasuki stadion dan meminimalkan praktik percaloan, sehingga dapat menciptakan pengalaman menonton yang aman dan nyaman bagi semua supporter. Selain untuk membeli tiket, Garuda ID menawarkan berbagai keuntungan menarik, seperti diskon merchandise resmi Timnas Indonesia dan produk sponsor. Setiap transaksi dengan Garuda ID juga akan memberikan poin loyalitas yang bisa ditukarkan dengan berbagai bonus. Bagi supporter yang hadir langsung di stadion, Garuda ID memberikan akses ke fasilitas eksklusif seperti potongan harga tiket MRT dan layanan sutle gratis pada hari pertandingan. Dengan sistem Garuda ID ini, diharapkan supporter bisa merasakan pengalaman menonton yang lebih terorganisir dan menyenangkan, sekaligus mendukung Timnas Indonesia secara langsung. Usai media Cina lempar tudingan dan tuntut WO skuad Garuda, Timnas Cina kena badai, 3 bintang andalannya dikabarkan absen karena. Baru-baru ini viral salah satu media Cina, 163.com, menyebut kehadiran pemain keturunan anyar Messi Hilgers dan Eliano Rejders di Timnas Indonesia tidak sah. Mereka sampai mengancam tuntutan WO ke AFC. Menurut 163.com, proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano Rejders dinilai tidak sesuai prosedur, dengan durasi yang terlalu singkat dan pengambilan sumpah WNI yang dilakukan di luar Indonesia dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi 2 pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu yang tidak biasa, ditulis 163.com dikutip tim tvonnews.com pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Apalagi,
upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Media Cina sebut naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah. Sumber, tangkapan layar 163.com. Selain itu, 163.com juga menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia ke AFC, jika Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tetap dimainkan padahal proses naturalisasinya tidak sah. Sebagaimana diketahui, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders baru saja menjalani sumpah WNI pada 30 September 2024 kemarin, dan langsung dipanggil Shin Tae-yong untuk membela skuad Garuda. Meskipun media Cina menganggap proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sah, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas membantahnya. Ia menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut telah resmi menjadi WNI dan proses perpindahan federasi mereka telah rampung. Hilgers dan Reijnders resmi pindah federasi. Demikian keterangan dalam resmi PSSI pada Kamis, 3 Oktober 2024. Sementara itu, melansir dari media Cina, Sohu, timnas Cina baru saja mendapat kabar buruk jelang melakoni 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Diketahui Cina dijadwalkan akan menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Tim asuhan Branko Ivankovic terlebih dahulu bertandang ke markas Australia di Adelaide Oval, Adelaide, pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Cina menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Sayangnya, Cina datang dengan kabar buruk sebelum melakoni kedua laga penting ini. Ternyata, beberapa nama andalan timnas Cina tengah mengalami cedera. Kabar tersebut dikonfirmasi dari pernyataan Branko Ivankovic kepada media Cina, Sohu. Branko Ivankovic mengumumkan bahwa ada 3 nama pemain yang absen saat jumpa Australia. Rinciannya adalah Wu Lei, Alan, dan Yang Zhexiang. Wu Lei sendiri memilih menjalani perawatan mandiri di Shanghai, sedangkan Alan melakukan perawatan di kota Qingdao. Dalam wawancara hari ini sebelum pelatihan sepak bola nasional, pelatih sepak bola nasional Branko Ivankovic, meski begitu, keduanya masih memiliki peluang untuk jumpa timnas Indonesia. Sementara itu, Yang Zhexiang dipastikan absen saat menghadapi timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut mengalami cedera serius pada bagian pahanya. Yang Zhexiang cedera pahanya serius dan dia tidak akan berpartisipasi dalam kedua pertandingan tersebut, dilanjut Branko Ivankovic pada media Sohu. Media Cina diolok-olok supporter timnas Cina usai dorong CFA laporkan timnas Indonesia ke AFC agar kalah WO03. Media Cina, 163.com, malah kena hujatan supporter sendiri usai membuat laporan terkait timnas Indonesia bisa kalah walkout, WO, 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, 163.com sempat memberitakan jika Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan terkait masalah naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders kepada Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Mereka menilai proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jika timnas Indonesia tetap menurunkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders maka skuad Cina bisa menang mudah. Media Cina itu menyebut jika timnas Indonesia akan kalah 3-0 akibat hukuman WO yang diberikan AFC. Jika mereka, Mees dan Eliano, bermain pada saat itu, Cina bisa mengajukan banding ke AFC. Outrannya timnas Indonesia akan langsung divonis kalah 3-0. Alih-alih mendapatkan dukungan, media Cina itu justru menjadi bahan olok-olok supporter sendiri. Melihat alasan yang ditulis 163.com itu membuat supporter tim berjuluk Tim Dragons itu geram dan merasa malu. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang, ujar salah satu supporter. Di lapangan sepak bola, kekuatan yang berbicara sendiri, ditambah supporter lainnya. Para supporter menganggap jika media Cina itu hanya mencari-cari alasan dengan omong kosong belaka. Semuanya dilakukan sesuai aturan, berhenti menulis omong kosong, pungkas supporter Cina. Media Cina soroti ketangguhan lini tengah timnas Indonesia, hampir semua gelandang adalah pemain naturalisasi. Media Cina, 163 menyoroti ketangguhan lini tengah timnas Indonesia yang didominasi dengan para pemain naturalisasi.
Cina dijadwalkan bakal berhadapan dengan menghadapi Australia yang berlanjut melakoni laga kontra timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Cina dengan timnas Indonesia sendiri bakal terjadi pada Selasa, 15 Oktober 2024, di Qingdao Youth Football Stadium. Jelang lanjutan laga itu, tim berjuluk Tim Dragons itu sangat mewaspadai kehadiran para pemain naturalisasi yang ada di kubu skuad Garuda. Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang resmi membela timnas Indonesia menjadi sangat diwaspadai oleh tim asuhan Branko Ivankovic tersebut. Apalagi, fenomena naturalisasi yang terjadi di timnas Indonesia kerap menjadi sorotan sejumlah lawannya, termasuk Cina. Salah satu media asal Cina yang memberikan sorotan terkait hadirnya pemain naturalisasi adalah 163. Mereka menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia sudah tak boleh dipandang sebelah mata. Menurut media Cina itu, hampir semua sektor skuad Garuda menjadi lebih kuat, utamanya juga berkat racikan dari pelatih Shin Tae-yong. Saat ini, seluruh tim sepak bola pria Indonesia telah meningkatkan nilainya dari tahap sebelumnya, ditulis 163 yang dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024. Dengan total lebih dari 24 juta euro, angka yang lebih dari 2 kali lipat dari tim sepak bola nasional Cina. Selanjutnya, media Cina itu juga menyoroti terkait ketangguhan lini tengah yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Tak tanggung-tanggung, 163 juga mengungkit terkait para gelandang skuad Garuda yang kini didominasi para pemain naturalisasi. Hampir semua gelandang di tim sepak bola pria Indonesia saat ini adalah pemain naturalisasi, ditulis 163. Terlihat juga bahwa tim sepak bola pria Indonesia lebih memperhatikan perebutan dan intercept di lini tengah, ditambahnya. Berdasarkan hal itu tentunya membuat 163 memperingati Cina terhadap kekuatan baru yang dimiliki timnas Indonesia. Bahkan, saat ini skuad Garuda yang bertambah kuat menjadi ancaman nyata bagi tim Dragons tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa tim sepak bola pria Indonesia yang semakin kuat, kata media Cina tersebut. Secara perlahan merupakan ancaman besar bagi timnas Cina, tutupnya. Cina ancam laporkan timnas Indonesia ke AFC karena hal ini, skuad Garuda bisa disangsi kalah WO di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain serta Cina, skuad timnas Indonesia mendapat isu tak sedap dari media rival terkait proses naturalisasi dua penggawa anyar Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada matchday ketiga dan keempat bulan Oktober ini. Dilansir dari laman FIFA, skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Bahrain lebih dulu pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut akan menyambangi markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Jelang dua laga tandang berat tersebut, timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Dua pemain yang baru saja menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu itu, langsung dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Akan tetapi, salah satu media asal Cina, 163.com menyebut kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia merupakan tindakan yang ilegal. 163.com menilai proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu yang tidak biasa. Menurut pemberitaan Sports Weekly,